Hercules tahu, Purnawirawan yang di situ yang bicara itu, mereka adalah orang-orang gila mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk presiden saya. Dia itu gila mencintai negara. Kau apa jasanya terhadap negara? Hidup di negara ini ya, yang sopan santun. Saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku sebangsa tanah air. Selama ini saya tidak pernah bicara keras, tapi dengan preman saya harus bicara dengan terbuka seperti ini, dengan menggunakan bahasa preman. Pak Setioso itu bukan langsung bintang 3 loh, Purnawirawan bukan langsung begitu loh. Mereka berdarah-darah. Termasuk saya juga berdarah-darah di Timur. Dan yang lebih parah lagi, kalau negara sudah dikuasai preman, kehancuran akan terjadi. Pak Setioso ngomong apa? Tidak ada satu kata pun Purnawirawan dan Pak Setioso mengatakan akan kudeta negara. Fitnah itu. Hei, Purnawirawan, Pak Setioso itu Purnawirawan Baret Merah dari Kopassus. Bintang 3 Letnan Jenderal. Saya juga Purnawirawan. Tidak kau anggap kau ngomong seenak perutmu saja itu. Ingat, kau dulu TBO. Kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah Purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja kok. Kamu itu kan preman. Memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kalau itu preman. Grip Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh Grip, pertama mencintai dulu Grip, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu karena dia mendapat rakyat, karena yang milih rakyat, bukan Grip. Preman itu. Yang kedua, ini yang membuat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi itu adalah alat negara yang melaksanakan ketertiban, melindungi masyarakat. Ketika akan mengangkat, dilawan, dikepung. Negara apa ini? Mobilnya alat dibakar. negara, mobilnya dibakar lagi. Kalau saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi udah nggak ada. Akhirnya ke preman. Ini bahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu komandan Jenderal Kopassus, Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bau-bau tanah lagi. Saya juga bau-bau tanah. Yang sopan bicara. Para Purnawirawan itu nggak ada satupun kata akan mengkhianati negara, akan kudeta, nggak ada. Justru mendukung. Mana ada? Pak Prabowo itu mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Masa prajurit TNI nggak dukung? Nggak masuk akal. Makanya pernyataan yang 8 itu kan mendukung, kecuali IKN. Dan memberikan masukan-masukan yang konkret. Berdasarkan pemikirannya mereka sendiri. Karena Purnawirawan itu, Hercules tahu, Purnawirawan yang di situ yang bicara itu, mereka adalah orang-orang gila mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk presiden saya. Dia itu gila mencintai negara. Kau apa jasanya terhadap negara? Hidup di negara ini ya, yang sopan santun. Saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku sebangsa tanah air. Selama ini saya tidak pernah bicara keras, tapi dengan preman saya harus bicara dengan terbuka seperti ini, dengan menggunakan bahasa preman. Nggak boleh seperti itu. Semua TNI juga akan menjadi Purnawirawan. Bahkan doanya prajurit itu agar bisa pensiun. Kenapa? Panjang umur pensiun. Sukses menjalankan tugas. Pak Setioso itu bukan langsung bintang 3 loh. Purnawirawan bukan langsung begitu loh. Mereka berdarah-darah. Termasuk saya juga berdarah-darah di Timur. Dan yang lebih parah lagi, kalau negara sudah dikuasai preman, kehancuran akan terjadi. Itu, kehancuran akan terjadi. Kenapa? Kosnya akan tinggi. Mana ada preman cinta rakyat? Gak ada yang meres. Dengan keroyokan, memeras rakyat. Nggak boleh. Negara tidak boleh ada preman yang dan itu harus diberantas. Karena itu membuat kos. Pabrik-pabrik buka, datangin preman, lari ke Vietnam. Itu aja masalah. Negara kita ini sekarang secara dunia internasional, kita ini ada ketidakpastian. Karena perang dagang antara Cina dengan Amerika. Karena Ukraina perang, banyak sekali defisit anggaran. Kemudian keterbukaan pasar bebas. Pasar bebas yang dibuat oleh Amerika kena sendiri sekarang. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka persaingan inilah yang mengerikan. Bung Yesod dan mengerikan negara kita ini. Kita memang, orang bilang kaya-kaya bagaimana? Karena sumber daya alamnya kita jual begitu saja. Kita menjadi bangsa pasar. Kenapa kita nggak jadi bangsa industri? Karena kosnya tinggi. Saya pernah nyampaikan, kos industri di Indonesia itu antara 23 sampai 27. Average rata-rata sekitar 25%. Gimana mau bersaing? Nggak bisa. Karena apa? Ada premanisme, ada mafia-mafia, ya mafia hukum, mafia politik, mafia ekonomi. Sehingga indikasinya sekarang finansial turun kan? Kemudian nilai tukar rupiah makin merosot. Kemiskinan menurut WHO udah 60% malahan. 60,3. 60,3. Kalau kita biarkan premanisme ada, tak mempercepat kehancuran bangsa ini.
Bangsa ini menjadi bangsa yang gagal. Makanya itu saya di sini mengajak, mari kita semuanya lupakanlah semuanya itu. Kita bergandengan tangan karena bangsa yang bisa hebat, bisa survive dalam kondisi seperti ini hanya bangsa yang cerdas, bangsa yang sigap, bangsa yang bersatu dan pantang menyerah. Karena apa? Kalau bangsa yang lemah, kalau terjerat-berai, kita akan menjadi bangsa pasar dan kita akan tenggelam. Ingat kita bonus demografi pada tahun 2030 itu 46% kalau salah masyarakat Indonesia itu kalau dia tidak punya kerjaan, itulah kita tamat. Bencana demografi. Iya, bencana demografi. Nah, itulah yang katakan berhentikan premanisme, berhentikan mafia. Mafia itu kalau saya bilang kongres terlalu sopan. Itu mafia. Dia menguasai politik, dia menguasai ekonomi, dia menguasai hukum. Dan kemudian menguasai negara. Nah, itu untuk menguasai negara nanti ya. Sama dengan Grab ini. Dia sudah masuk ke ranah politik, bahaya sekali.